Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski, NIM 2130110015 dari Prodi Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang struktur atom. Tujuan dari kita membahas materi struktur atom adalah yang pertama, untuk mengetahui dan memahami teori perkembangan atom. Yang kedua adalah mengetahui partikel-partikel penyusun atom. Yang pertama, kita masuk ke teori atom. Nah, yang pertama adalah Demokritos. Konsep atom sebagai partikel terkecil di alam semesta sebenarnya sudah dicetuskan pertama kali oleh Demokritos pada masa Yunani kuno. Namun, karena teorinya tidak disertai dengan penelitian ilmiah, banyak ilmuwan yang meragukan dan meneliti kebenarannya. Baru pada tahun ke-1803 sampai 1808, Dalton mengemukakan teorinya tentang atom. Menurut Dalton, atom berbentuk seperti bola pejal yang tidak memiliki muatan. Ini berdasarkan postulatnya. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, unsur-unsur yang identik terdiri dari atom-atom yang sama, sedangkan unsur-unsur yang berbeda terdiri dari atom-atom yang berbeda pula. Yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Yang keempat, atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kelebihan dari teori atom Dalton, yang pertama, dapat menerangkan hukum kekerasan massa. Yang kedua, dapat menerangkan hukum perbandingan atom. Adapun kekurangan dari teori atom Dalton adalah tidak dapat menjelaskan sifat listrik atom. Dan pada kenyataannya, atom masih bisa dibagi lagi menjadi partikel subatom. Yang ketiga, teori atom Thomson. Thomson mengemukakan bahwa atom berbentuk seperti bola pejal yang bermuatan positif dan pada permukaannya terdapat elektron yang bermuatan negatif, sehingga atom bermuatan netral. Menurut Thomson, atom harus memiliki elektron karena atom bersifat netral, maka atom jumlah proton dan elektron dalam atom harus sama. Teori atom menurut Thomson ini bermula pada percobaan tabung sinar katoda, di mana sinar katoda dilewatkan pada sebuah tabung yang kedua ujungnya dihubungkan dengan listrik. Nah, pada saat salah satu sisi didekatkan magnet berkutub positif, sinar katoda akan bergerak menuju magnet tersebut. Dan apabila magnet yang berkutub negatif didekatkan ke tabung, maka sinar katoda akan bergerak menjauhi magnet tersebut. Kemudian Thomson berpendapat bahwa sinar katoda bermuatan negatif. Nah, oleh Thomson menyimpulkan muatan negatif itulah yang disebut dengan elektron. Yang keempat, teori atom Rutherford. Menurut Rutherford, atom terdiri dari inti atom dan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Nah, pada teori atom Rutherford ini bermula pada percobaan sinar alfa pada sebuah lempeng emas tipis. Sinar alfa dilewatkan kepada lempeng emas tipis. Terjadi 3 peristiwa. Yang pertama, sinar diteruskan. Yang kedua, sinar dibelokkan. Yang ketiga, sinar dipantulkan. Menurut Rutherford, sinar yang diteruskan berarti sinar
mengenai ruang hampa. Sinar yang dibelokkan, sinar tersebut mengenai elektron, dan sinar yang dipantulkan berarti sinar tersebut mengenai inti atom. Kelebihan dari teori atom Rutherford yang pertama, dapat mengetahui bahwa dalam atom terdapat inti atom, dan dapat menerangkan penghamburan sinar alfa pada lempeng emas tipis. Adapun kekurangan dari teori atom Rutherford adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Sedangkan teori atom Rutherford dijawab oleh Niels Bohr. Menurut Niels Bohr, apabila elektron bergerak mengelilingi inti dalam lintasan spiral, maka seharusnya atom bersifat kontinu. Namun pada percobaan atom hidrogen dari Bohr, dia menemukan bahwa atom bersifat diskret atau terputus-putus. Hal ini menunjukkan bahwa atom hanya memancarkan energi dengan panjang gelombang tertentu. Artinya, elektron dalam atom hanya beredar dalam lintasan dengan energi tertentu yang disebut dengan kulit atom. Pada percobaan oleh Bohr, dia menemukan fakta bahwa elektron dapat berpindah tempat dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi rendah yang disebut dengan eksitasi. Nah, energi juga bisa berpindah dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi rendah yang disebut dengan emisi. Kelebihan dari teori atom Niels Bohr yang pertama adalah dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti, karena elektron bersifat diskret atau terputus-putus. Nah, yang kedua, dapat menerangkan spektrum emisi dan absorpsi atau eksitasi dari atom hidrogen. Kelemahan dari teori atom Bohr yang pertama adalah tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Yang keenam, mekanika kuantum. Mekanika kuantum juga disebut dengan teori atom modern. Menurut model atom ini, ia menganggap elektron bukan partikel yang diskret, tetapi elektron memiliki sifat dualisme materi, seperti yang dikatakan oleh Louis de Broglie, yaitu elektron dapat dianggap sebagai materi karena memiliki massa dan menempati ruang. Elektron juga dianggap sebagai gelombang karena pergerakannya dalam atom juga berbentuk gelombang. Kemudian Schrödinger menemukan persamaan gelombang yang menjelaskan sifat dari gelombang yang disebut dengan bilangan kuantum. Teori atom modern mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom dan elektron berada pada ruang yang disebut dengan orbital, yaitu ruang tempat peluang atau kebolehjadian ditemukannya elektron. Hal ini didasari oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ia mengatakan bahwa karena pergerakan elektron yang bergerak terus-menerus, maka sangat sulit menentukan posisi elektron dalam atom dengan pasti. Namun elektron tersebut akan lebih sering berada pada suatu ruang yang disebut dengan orbital. Kelebihan dari teori atom mekanika kuantum adalah dapat mengidentifikasi proton dan neutron berlokasi di inti atom, dan juga elektron serta kebolehjadiannya ditemukannya di orbital. Kelebihan dari mekanika kuantum yang lainnya adalah dapat mengukur energi, eksitasi, dan emisi elektron. Teori mekanika kuantum juga memiliki kelemahan. Yang pertama, rumusan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal.
Model atom ini juga sulit diterapkan untuk sistem makroskopis dengan kumpulan atom, misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yang C, partikel penyusun atom. Penyusun atom terdiri dari 3. Yang pertama, proton yang bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron yang bermuatan netral. Proton yang kita ketahui bermuatan positif memiliki rasio masanya 0, terletak di inti atom dan ditemukan oleh Goldstein. Yang kedua, elektron bermuatan negatif, rasio masanya adalah 0, terletak di kulit atom dan ditemukan oleh Thomson. Yang ketiga, neutron. Neutron bermuatan netral, rasio masanya adalah 1, terletak di inti atom dan ditemukan oleh Chadwick. Sifat-sifat partikel penyusun atom. Nah, apabila partikel penyusun atom kita tembakkan ke suatu garis lurus dan pada kedua sisinya kita beri magnet yang bermuatan positif dan magnet yang bermuatan negatif, partikel elektron akan bergerak menuju kutub positif dan partikel proton akan bergerak ke kutub negatif, dan neutron tidak terpengaruh oleh kedua kutub magnet. Elektron lebih mudah dibelokkan daripada proton karena elektron memiliki rasio massa yang lebih ringan daripada proton. Notasi atom. Notasi atom A, Z, X. Keterangannya, A adalah nomor massa, Z adalah nomor atom, X adalah simbol atom. Nah, penting untuk kita ketahui adalah Z sama dengan P sama dengan E. Nomor atom sama dengan proton sama dengan elektron. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Natrium dengan memiliki nomor atom 11 dan nomor massa 23. Tentukan proton, elektron, dan neutron. Tadi sudah kita bahas bahwa nomor atom sama dengan proton sama dengan elektron. Berarti bisa kita isi protonnya 11, elektron 11. Neutron bisa kita cari dengan rumus neutron sama dengan A dikurang Z, atau nomor massa dikurang nomor atom. 23 dikurang 11 sama dengan 12. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Yang pertama, isotop. Isotop adalah atom-atom dengan nomor atom yang sama. Contohnya 12C6 dengan 13C6. Ini dikatakan isotop karena sama-sama memiliki nomor atom 6. Yang kedua, isobar. Isobar adalah atom-atom dengan nomor massa yang sama. Contohnya 13C6 dengan 13N7. Kedua atom ini atau kedua unsur ini memiliki nomor massa yang sama, yaitu 13. Maka disebut dengan isobar. Yang ketiga, isoton. Isoton adalah atom-atom atau unsur dengan nomor neutron yang sama. Unsur pertama memiliki jumlah neutron 12. 23 kurang 11 sama dengan 12. Yang kedua, unsur magnesium memiliki jumlah neutron yang sama pula. 24 kurang 12 sama dengan 12. Jadi dikatakan isoton karena memiliki jumlah neutron yang sama, yaitu 12. Yang keempat, isoelektron. Isoelektron adalah atom-atom yang memiliki jumlah elektron yang sama.
Contohnya, yang keempat, isi elektron. Isi elektron adalah atom-atom dengan jumlah elektron yang sama. Contohnya, 16 O8 2- dengan 19 F9-. Sama-sama memiliki, kita cari elektronnya terlebih dahulu. ZPE, nomor atom sama dengan proton sama dengan elektron, berarti elektronnya 8. Elektron O8, karena 2- menangkap 2 elektron ditambah 2, jadi elektron O adalah 10. Untuk elektron F 9, karena menangkap 1 elektron ditambah 1, jadi 10. Nah, karena sama-sama memiliki elektron 10, jadi bisa disimpulkan bahwa kedua atom ini adalah isoelektron. Itulah yang bisa saya sampaikan. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.